Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Sarwaji dengan NIM 20613095. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan larutan. Adapun larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang terlarut disebut solut dan sedangkan zat pelarut disebut solvent. Adapun larutan merupakan jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang dapat terlarut dalam sejumlah pelarut. Percobaan pertama yaitu pengamatan kelarutan. Alat dan bahannya antara lain 4 buah gelas, air, stopwatch, bedak, gula, garam, tepung, dan pengaduk. Yang pertama, masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Kemudian, masukkan masing-masing bahan ke dalam masing-masing gelas. Kemudian masing-masing diaduk kurang lebih 1 menit. Bedak tidak larut dalam air karena bedak adalah campuran homogen dari beberapa macam bahan yang tidak larut dalam air. Kemudian gula dapat larut dalam air karena molekul air menarik sisi-sisi polar dari molekul gula sehingga terbentuk larutan gula. Dan garam bersifat ionik. Garam dapat larut karena molekul air menarik sisi ionik dari molekul garam sehingga terbentuk larutan garam. Sedangkan tepung terigu tidak larut dalam air karena di dalam tepung terigu terdapat sejenis protein yang tidak larut di air yang disebut dengan glikogen. Glikogen bersifat kenyal dan elastis. Percobaan kedua, faktor yang berpengaruh pada kelarutan suhu. Pertama-tama masukkan air bersuhu ruang ke dalam gelas. Kemudian masukkan gula. Kemudian tunggu gula hingga larut
dan dicatat berapakah waktu yang dibutuhkan gula agar larut dalam air yang di dalam suhu ruang. Dan gula larut di 5 menit 34 detik. Selanjutnya, masukkan air mendidih ke dalam gelas. Dan kemudian masukkan gula. Dan tunggu hingga gula larut dalam air. Dan gula larut di 2 menit 8 detik. Hal ini terjadi, suhu dapat mempengaruhi kelarutan. Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel zat pada suhu yang lebih tinggi akan bergerak lebih cepat, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang lebih sering dan efektif. Selanjutnya, percobaan dengan pengadukan. Masukkan air ke dalam gelas dan masukkan gula ke dalam gelas. Tunggu hingga gula larut. Dan gula larut pada menit ke-5 34 detik. Selanjutnya dengan adanya proses pengadukan, dan dapat disimpulkan bahwa waktu untuk terlarut lebih cepat yaitu dengan cara pengadukan. Dengan diaduk, tumbukan partikel gula dengan pelarut akan semakin cepat, sehingga gula mudah larut dalam air. Selanjutnya, percobaan ketiga, pengenalan larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Larutan tidak jenuh adalah suatu larutan yang masih dapat melarutkan zat larutnya pada suhu tertentu. Dan larutan jenuh adalah suatu larutan dengan jumlah zat terlarut, hal ini molekul atau ion, yang telah maksimum pada suhu tertentu. Sedangkan larutan tak jenuh adalah suatu larutan dengan zat terlarut yang melebihi jumlah maksimum kelarutannya pada suhu tertentu. Baik, yang pertama, masukkan air ke dalam gelas. Kemudian masukkan garam ke dalam gelas. Kemudian larutkan dengan cara pengadukan. Larutan ini tidak jenuh karena kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya, sehingga masih belum larut. Kemudian masukkan lagi garam
dan larutkan dengan cara pengadukan. Larutan ini adalah larutan tepat jenuh. Kemudian masukkan garam ke dalam air dan larutkan. Larutan ini adalah larutan lewat jenuh, artinya kondisi saat konsentrasinya garam melampaui kelarutannya sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang terlarut. Selanjutnya masukkan gelas ke dalam wadah yang berisi air mendidih. Kemudian diaduk hingga larutan garam homogen atau terlarut. Setelah larut, masukkan gelas ke dalam wadah yang berisi air dingin. Kemudian diaduk. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.